Awal mula sistem kepolisian tradisional, Frank Pledge. Kontrol sosial tradisional. Kehidupan masyarakat awal menggunakan mekanisme kontrol sosial informal berbasis adat dan norma. Tokoh masyarakat seperti pemuka adat, tokoh agama, kepala keluarga, berperan sebagai penegak aturan sosial, kin polis. Sistem Frank Pledge, abad ke-9 sebelum Masehi hingga 13 Masehi. Dibentuk kelompok 10 kepala keluarga, Titing, dipimpin oleh Titingmen. Tugas Titingmen menjaga keamanan, membawa pelanggar ke pengadilan, menjaga tersangka. Merupakan polisi warga yang bersifat sukarela dan bertanggung jawab atas komunitasnya. Perkembangan sistem kepolisian. Paris Constable, polisi modern. Paris Constable System, abad 13–19. Konstabel desa atau paroki bertugas setahun, tak dibayar, menjaga gerbang dan mengawal kriminal. Tahun 1361, lahir Justice of the Peace Act. Konstable dan sheriff mulai bantu lembaga kehakiman. Modernisasi polisi. Inggris, tahun 1829, polisi modern lahir lewat Metropolitan Police Act. Polisi dibayar, berseragam, berpatroli. Amerika, tahun 1844, polisi lokal diangkat oleh wali kota, membuka akses bagi imigran minoritas. Muncul People's Police. Karakteristik awal polisi modern. Tidak bersenjata, kecuali pentungan dan peluit. Berseragam, patroli sebagai bentuk pencegahan kejahatan. Model politik hingga tahun 1920-an. Karakteristik utama, dominasi politik lokal dalam seluruh aspek kepolisian. Diskresi luas dan tidak terstandarisasi antar wilayah. Dekat dengan masyarakat, tapi cenderung korup dan tidak profesional. Tugas ganda, selain penegakan hukum, juga layanan sosial. Makan, tempat tinggal, kelemahan, tinggi korupsi, manajemen buruk. Kepentingan politik mengendalikan perekrutan, tugas, dan kebijakan polisi. Upaya reformasi. Komisi Wickersham tahun 1929. Rekomendasi profesionalisasi, seleksi merit base, dan pemanfaatan teknologi. Model legalistik atau profesional tahun 1920 hingga 1960-an. Karakteristik. Penekanan hukum dan birokrasi dalam setiap tindakan polisi. Tugas utama, penindakan kejahatan besar, reaktif. Era dial-a-cop. Polisi dihubungi hanya saat kejadian. Dampak negatif, polisi jadi impersonal, eksklusif, dan jauh dari masyarakat. Tidak menyentuh akar masalah kejahatan. Kejahatan tetap tinggi meskipun penindakan meningkat. Upaya perbaikan Komisi Kejahatan dan Komisi Kerusuhan tahun 1965 hingga 1967 mendorong kombinasi pendekatan legal dan kebutuhan masyarakat. Model pelayanan sejak akhir tahun 1960-an. Karakteristik fokus pada hubungan manusiawi, pelayanan publik, dan pencegahan kejahatan. Rekrutmen inklusif, wanita dan minoritas diberi ruang. Pendekatan desentralisasi dan tim policing. Program inovatif, Block Watch. Warga jadi mata dan telinga polisi. Penggunaan MBO, TQM, dan pendekatan manajemen modern. Tantangan, resistensi internal terhadap perubahan. Komunikasi masih top-down. Polisi belum sepenuhnya sadar pentingnya hubungan dengan masyarakat. Perpolisian adalah bagian dari sistem sosial dan politik masyarakat. Perubahan global, revolusi teknologi, munculnya kejahatan berdimensi baru. Menurut futurolog Alvin Toffler, struktur kekuasaan bergeser dari kekuatan otot ke kekuatan otak. Ilmu pengetahuan jadi kekuatan dominan abad 21, polisi tak bisa hanya andalkan kewenangan, butuh pendekatan cerdas dan adaptif. Kepolisian sipil sebagai jawaban atas perubahan. Kepolisian sipil bukan sistem, tapi filosofi humanistik. Konsep sipil sama dengan tidak kasar, penegakan hukum yang beradab. Ciri-ciri utama, pendekatan kemanusiaan humanistic approach, penghormatan terhadap HAM dan martabat warga, hubungan polisi masyarakat yang setara dan harmonis. Polisi tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga menolong warga. Polisi abad 21, profesional dan humanis, tantangan baru, teknologi, terorisme, konflik sosial. Polisi masa kini harus punya 4 komitmen, Stoikovic dan Klovas. 1. Demokrasi. 2. Riset berbasis kebijakan. 3. Keanekaragaman budaya. 4. Keadilan, fairness. Polisi yang diharapkan masyarakat bukan sekadar penegak kekuasaan, tapi mitra masyarakat yang sopan, empatik, dan melayani. Contoh sederhana, menyapa sopan saat tilang, membangun kepercayaan.